Spend your leisure time with us on Mentari on Air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di series Mentari on Air di episode pertama di season ketiga. Oke, kali ini aku sebagai host baru yang udah diperkenalkan namanya di episode yang lalu saat perkenalkan diri. Mungkin aku bakal perkenalkan lagi, nama aku Muhammad Fatan Arendra, dan kali ini mungkin kalian lihat kursi di sebelah aku tuh sepi kan, nggak ada orang gitu, nggak ada siapa-siapa. Tapi dalam beberapa detik ke depan aku bakal mengundang salah satu narasumber spesial yang akan menemani dalam podcast kali ini. Mari bersama-sama kita sambut Fikri Mahardika. Selamat sore. Aduh, di sini lagi. Wah, di sini lagi. Ketemu lagi ya lo teman-teman operator. Halo. Halo, mungkin perlu perkenalan diri lagi? Oke, halo teman-teman semua. Mungkin udah banyak yang kenal dan juga ada yang belum kenal. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Mahardika Putra yang hari ini diundang oleh beliau untuk podcast kali ini. Tuh. Oke. Jadi nih, ngomong-ngomong soal podcast tuh, kita kan ya podcast tuh kan punya topik ya, punya Betul. tema dan judul tersendiri gitu. Nah, kali ini ya teman-teman, kita bakal ngebahas tentang topik yang lumayan seru nih dan lumayan edukatif. Seru nih ya. Seru juga Seru nih. Nah, temanya adalah anak SMA yang sadar akan politik itu emangnya perlu ya gitu. Oh, emang perlu. Iya. Ini temanya kita politik nih ya. Iya, kita temanya bakal sedikit-sedikit bawa-bawa politik nih. Karena mungkin latar belakang aku dari ketua Sekbid 3 ya mungkin. Iya, betul. Oh iya teman-teman, fun fact-nya Iya, betul. Fikri ini teman-teman adalah ketua Sekbid di OSIS Sekbid 3 yang dia itu atau bekerja di bidang apa namanya? Demokrasi kenegaraan. betul. Jadi emang cocok lah sama tema dan topik yang dibawakan kali ini. Insya Allah. Oke, mungkin langsung aja kita sharing-sharing dan tanya-tanya sedikit nih. Boleh. Boleh ya. Siap. Sedikit ya. Menurut kamu nih ya. Menurut kamu anak SMA tuh perlu nggak sih buat sadar sama politik gitu? Cukup sadar aja gitu. Aduh, langsung poinnya ya berarti. Langsung poinnya. Oke, nanti jawab ya. Langsung boleh. Oke teman-teman, kalau aku sendiri sih punya prinsip atau keyakinan yang dimana memang kita perlu sadar akan politik kita. Karena emang pada akhirnya everything is political gitu. Semuanya pasti akan terkait sama politik. Baik itu kebijakan publik, kebijakan hukum, atau bahkan hal-hal kecil pun yang tentang politik itu ngaruh banget buat hidup kita gitu. Jadi perlu sih. Setidaknya kalau misalnya kita nggak bisa ngubah, kita sadar dan kita bersuara sih, kayak gitu sih. Iya betul kali ya. Jadi itu dia ya, ternyata Betul, memang perlu gitu sebagai itu dasarnya. Itu dasarnya. Betul. Dasarnya. Oke, kita telaah lagi nih lebih dalam nih. Nah, kalau boleh tahu nih ya. Boleh tahu. Boleh tahu nih ya. Masa nggak boleh ya? Iya kan, masa itu kurang ajar kejawab ya. Iya. Gimana sih awalnya kamu tuh bisa tertarik gitu sama politik gitu, atau tadi katanya perlu nih kita sebagai anak SMA untuk sadar akan politik. Nah, kalau kamu sendiri punya nggak sih ketertarikan kepada di bidang politik itu dan awalnya tuh gimana? Oh, dulu tuh sampai sekarang bahkan saya tuh sebenarnya aku nggak yang segitunya kok, nggak sengerti itu juga tentang politik. Tapi sejak SMP kelas 8 saya tuh membaca satu buku yang aku yakin teman-teman semua juga pasti punya di rumah ya, karena bukunya terpapar paling depan gitu di Gramedia, Laut Bercerita. Wah, Laut Bercerita ini tuh menggambarkan benar-benar ternyata kehidupan seseorang tuh bisa diremut cuma gara-gara keputusan politik atau kebijakan hukum gitu. Jadi aku mulai sadar ternyata dunia tuh nggak sesimpel berangkat sekolah pulang gitu loh, itu nggak simpel itu. Betul. Apalagi bagi orang-orang yang mungkin mikir kayak aduh, siapapun nanti pemimpinnya, apapun nanti hasil
kebijakannya nggak ngaruh, gue hidup enak gitu, nggak bisa kayak gitu. Jadi aku dari kelas 8 aku sadar, aku mulai terbuka, kelas 9 aku mulai nyari tahu gitu. Wah, Awalnya sih gitu iya, ya. iya, iya. Jadi awalnya tertarik tuh karena baca buku ya. Baca buku. Betul gitu. Istilah buku itu membuka pikiran Betul. kita. Jendela dunia. Jendela dunia. Cakep ya. Betul. Cakep. Nah, kan nih ya banyak gitu di sekitaran rumah atau di lingkungan aku pribadi gitu ya, yang bilang kalau misalnya politik itu kayak apa ya, kotor, dan politik itu sensitif untuk dibicarakan, dan kayaknya gak cocok gitu sama kita sebagai pelajar anak SMA gitu, yang kita mah tugasnya cuma belajar doang dan gak perlu lah bahas-bahas politik. Nah itu kalau menurut kamu gimana sih? Itu simpel di situ kolot. Maksudnya dalam artian itu adalah pemikiran yang sudah harusnya kita tinggalkan. Kita nggak bisa berpikir seperti itu bahwasanya politik itu pasti kotor, enggak gitu. Karena gini deh, aku tanya balik gitu. Kalau misalnya politik itu kotor, bisnis nggak kotor gitu. Kan kayak gitu ya. Iya, betul. Emang kita nggak tahu, misalkan banyak kan kasus-kasus di luar sana, yayasan yatim piatu padahal tuh money laundry gitu kan. Jadi sebenarnya di dunia ini tuh kotor atau bersihnya tuh balik lagi ke pribadi diri kita. Politik itu bisa jadi kotor jadi bersih balik lagi ke orangnya. Sama kayak bisnis bisa jadi kotor, kita bisa jualan narkoba, jualan apa ini itu. Tapi kita juga bisa misalnya jualan jus mangga, jus jambu, atau Enak misalnya tuh. cilok, mie ayam gitu. Belinya di Taki nanti guys ya. Iya. Nah kayak gitu. Ya, shout out ya. Jadi bersih atau kotornya itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Iya, betul sekali ya teman-teman. Jadi begitu ya, jadi nggak selamanya nih buat yang pemikirannya mungkin masih nganggap kalau wah politik itu kotor, gak perlu dibahas sama anak SMA ya. Betul. Nggak sampai kotor ya, jadi itu tergantung mindset kita masing-masing. Nah, jadi ya jangan lupa tadi beli jus mangga dan Oke, gini. Maaf ya, komersial dikit. Tapi kalau aku lihat kayaknya Mas Fatan nih sebagai Mas juga kayak ngerti banyak nih. Gimana sih kalau cerita gantian dong? Gimana sih? aduh, cerita apa dulu nih? Gimana? Awal sadar karir politiknya gimana sih gitu? Karir politik ya, karir Politik nggak deh? Maksudnya kayak cerita politiknya gimana sih bisa ngerti mulai cerita politik ya. Kalau tadi kan kamu latarnya dari buku ya, baca buku nih dari SMP. Kalau aku sendiri latarnya dari keluarga. Oh, keluarga. Karena kebetulan keluarga Kader. bukan. Bukan. Keluarga itu dulu ya alumni yang terlibat di beberapa kejadian politik besar di Indonesia. Canon eventnya. Iya, karena event Indonesia ya. keren, Jadi keren. pernah terlibat lah di beberapa kejadian besar di Indonesia. Dan 98 apa 212? 98 ngalamin, Oh, 212 juga ngalamin. Oke, maaf ya. Lanjut. Itu Terus? agak traumatis ya sebenarnya. Ya kayak terusannya. Nah, jadi barulah akhirnya saya sebagai anak cucunya kita tuh dididik dan sedikit agak diberi pelajaran tentang politik juga, di mana ternyata oh sepenting ini gitu buat kita belajar sejarah, belajar politik tentang masa lalu. Karena ya sejatinya benar ya, kalau misalnya ternyata yang meneruskan perjuangan Indonesia itu kan kita gitu suatu saat nanti, dan makanya itu kita juga harus ngerti politik di Indonesia atau sadar politik di Indonesia, karena kita lah yang nanti bakal Lanjutin. Estafet kepemimpinan. Kepemimpinan. Keren. Terus Mungkin tadi kamu udah nanya ke aku nih. Nah. Sekarang aku yang mau nanya ke kamu lagi. Nanya lagi, silakan. Lagi. Nah, menurut kamu nih, pernah ngerasa nggak sih kalau misalnya kebijakan pemerintah itu kayak berdampak langsung ke kehidupan kamu atau ke kehidupan pelajar, khususnya di anak-anak SMA gitu? Jadi bentar ilmu misalnya. Iya, apalagi misal bentar ilmu gitu. Sebenarnya kalau contoh-contoh kecil banyak ya. Tapi mungkin yang teman-teman aware sekarang gitu ya, pasti teman-teman sadar sesuatu kebijakan politik itu bisa ngaruh loh ke bahkan kehidupan yang tadi kita pikir kayaknya nggak bakal terganggu gitu. Contoh simpel, ini bukan negatif ya, tapi ini pengaruhnya. Ya, aku ngomongin pengaruh bukan berarti negatif. Kalian tahu nggak sih kebijakan nggak boleh rehlah keluar atau rehlah keluar kota, keluar provinsi, itu kan ngaruh ke hidup kalian, simpel gitu aja. Betul. Jadi kalian pengen udah planning ke Bromo tapi gak jadi, haha gitu kan. Jadi itu bagian dari pengaruhnya gitu. Iya, betul. Ya, walaupun nggak negatif ya. Itu alert ya, ini nggak negatif karena kita juga yakin ya masing-masing kalau misalnya pemerintah juga punya Respect, Kang Deddy. kebijakannya Iya. masing-masing Oke, dan punya pertimbangannya masing-masing gitu. Betul. Jadi tentu kebijakan yang dikeluarkan sudah pasti penuh dengan pertimbangan dan mengutamakan suara rakyat.
Oke, selanjutnya. eh Kalau menurut kamu nih ya, kan kamu tuh orangnya yang bener-bener kalau soal politik tuh wah Nggak segitunya sih, oh nggak alhamdulillah. segitunya ya, cuma Ya, maksudnya bener-bener sadar banget gitu. Nah tapi gimana sih tanggapan kamu ke anak SMA sekarang yang dia tuh masih cuek gitu kalau soal politik? sebenarnya bisa dibilang wajar juga enggak, karena memang pendidikan politik tuh kadang atau itu memang harus cari sendiri, itu bukan bagian dari kurikulum. Mungkin ada bagiannya tapi tidak sedalam itu gitu. Kita hanya mempelajari yang apa, permukaan yang masih bersih, yang masih palingnya kayak kalau di sekolah pemira gitu gitu Iya, ya. betul, Kita betul. belajar demokrasinya tapi nggak belajar bagaimana sistem itu, birokrasi itu ternyata ngaruh ke hidup kita. Jadi kalau dibahas tadi tentang kayak eh, pendapat aku tentang orang-orang yang masih cuek, it's okay, kalian mungkin sekarang belum terlalu sadar atau tahu banyak, tapi coba deh cari tahu, karena bisa jadi kalianlah orang-orang yang bakal bawa dampak positif buat negara kita gitu, bahkan ke orang-orang kecil sekalipun gitu. Ya betul. Jadi itu ya memang pentingnya. Penting banget. Ya Not- dan memang implementasi di sekolah tuh udah banyak ya, kayak di OSIS dan lain sebagainya juga udah banyak sebenarnya. Bagaimana kita bisa belajar politik dari sekolah gitu. Oke, mungkin langsung aja ya. Aku mau nanya lagi nih. Nanya lagi, Mau nanya lagi. wawancara. Oke, kalau misalnya apa namanya anak SMA itu kan SMA. ya anak SMA nih ya. Kan kita di sini sebagai anak SMA Oh, iya. kita di ranahnya ranah SMA gitu. Kita kan istilahnya tuh kayak belum bisa gitu ya untuk berkontribusi di politik gitu atau berkontribusi di misal nih pemilu kita kan belum bisa nyoblos nih. Ada yang udah bisa nyoblos, mungkin ada yang belum juga, mungkin di kelas 10 ada yang belum. Nah gimana sih caranya kita bisa berpartisipasi dalam politik ya di ruang lingkup pemilu tersebut gitu, atau karena kan kita nggak bisa nih pemilu, nah gimana caranya kita berpartisipasi gitu? Oh, paling sih kalau misalnya kita kayak gitu ya, di posisi kita misalnya mungkin teman-teman yang masih kelas 10 ya, yang masih mungkin ada yang nonton kelas 9 mungkin. Nah, itu guys, kalian bisa loh banyak berpartisipasi walau bukan dengan hak suara kalian. Kalian mungkin belum dapat hak suara kalian karena masih di bawah umur. Tapi perlu diketahui kalau misalnya kalian, setidaknya kalian ngerti deh, maksudnya kayak oh sekarang lagi ada misalnya pemilu, oh ini calon-calonnya, pelajarin gimana sih latar belakang dia, gimana sih karir politik dia, gimana sih dia bisa sampai di titik ini. Karena memang perlu sih orang-orang tuh atau teman-teman tuh sadar akan hal itu, karena mungkin kalian bisa menjadi orang yang netral gitu, atau dalam artian kalian awalnya tidak tahu apa-apa terus kalian mencari tahu, kalian jadinya memiliki wawasan kan. Iya, betul. Siapa tahu kalian bisa menjadi salah satu pertimbangan politik orang tua kalian, saudara kalian, setelah kalian sharing, berbicara bersama mereka gitu. Ternyata mungkin ada hal-hal yang kalian sudah ketahui, yang kalian cari tahu dan kalian ketahui, yang belum diketahui oleh orang tua kalian, teman-teman kalian yang sudah memiliki hak suara. Jadi nasib negara ini tuh gak cuma tentang apa ya, kuantiti doang, kuantiti dari orang-orang yang nyoblos, tapi yang penting tuh pendidikannya sih. Pendidikan gimana kita ngebangun pemikiran kita aware sama yang namanya politik gitu. Karena memang apa ya, pendidikan itu rawan banget sih. Maksudnya di sektor pendidikan ya, kita sebagai warga sekolah yang ada di sekolah gitu. Sekolah kan sektor pendidikan ya. Betul, betul. Sektor pendidikan itu tuh ngaruh loh sama politik, tuh pasti ngaruh ke pendidikan. Orang-orang yang ngomong nggak ngaruh tuh belum pernah baca mungkin atau gimana. Kalian tahu nggak sih, bahkan di tahun ke-8 1300 atau 1400, abad ke-13-14 itu pendidikan itu seakan-akan hal yang ilegal. Kenapa? Karena keputusan politik. Kalau kalian cari tahu di Polandia, di Eropa sana, pemerintah yang berbasis waktu itu gereja ya, itu menutup, mereka memiliki kebijakan untuk kita punya doktrin, punya dogma, kalian harus ngikutin. Oke, yang enggak kalian sesat. Yang sesat apa? Dibakar, dibilang penyihir gitu-gitu. Padahal pendidikan, jadi orang-orang pengen belajar dong nih. Oh, saya pengen belajar astronomi. Kalau misalnya pendapatnya beda dikit sama stigma yang diajarkan, dogma yang diajarkan, orangnya dibakar. Karena dianggap sesat gitu. Nah, kita nggak bisa membiarkan hal itu terjadi lagi gitu. Dimana kok kita belajar, tapi jadi seakan-akan pendidikan itu adalah suatu hal yang ilegal gitu. Karena ya balik lagi, kebebasan berpikir itu penting banget sih, berpikir, belajar gitu. Masa kita belajar
kayak astronomi ya, kayak tahun 1400-an itu mereka mencari tahu tentang yang namanya teori heliosentris, bumi mengitari matahari, mereka dibakar gitu karena waktu itu gereja punya stigma bahwasanya bumi lah yang pusat alam semesta. Ya, betul. Nah kalau keputusan politik itu yang akhirnya membunuh ratusan ribuan rakyat-rakyatnya, itu tuh ngaruh loh. Tapi mungkin anak saat ini atau orang-orang saat ini belum terlalu sadar akan hal itu. Itu penting banget, cuy. Itu dia teman-temannya. Jadi ya emang teman-teman mungkin secara gak langsung kita nggak ngerasain efek politik ketika kita lagi ada di lingkungan sekolah. Mungkin ya kita sebagai anak yang mungkin terkesan yang polos gitu, kita nggak emang ketika kita belajar ngaruh gitu politik, emang ada kebijakan diubah, nanti matematika rumusnya tiba-tiba X jadi Z atau nggak Z jadi Y, nggak lagi situ. Tapi ternyata ya dari kebijakan itu dapat berpengaruh ke sistem pendidikan kita dan apa yang ada di background pendidikan kita gitu, dan berpengaruh besar gitu dalam pendidikan kita. Nah, ngomong-ngomong nih ya tadi soal pendidikan nih, soal pendidikan kan. Nah, tadi kan juga sempat ya awal-awal nyinggung kayak ada OSIS sebagai wadah pendidikan, terus kayak ada pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Nah, menurut kamu sendiri nih, coba dong dibahas lebih dalam lagi dan kayak apa ya istilahnya, apa aja sih yang bisa dilakukan kita atau yang bisa menjadi ajang kita untuk mengenal politik di sekolah, misal dari kurikulumnya atau dari kegiatan ekstrakurikuler, OSIS dan lain sebagainya. Kalau dari organisasi di sekolah berarti ya? Organisasi. Menurut saya organisasi itu wadah yang emang cantik banget lah kalau kita mau belajar politik, karena memang kita sudah disediakan event-event politik seperti Pemira dan lain-lain. Tapi poin pentingnya apa? Poin penting dari sebuah wadah OSIS ini, OSIS, organisasi lainnya gitu-gitu, itu sebenarnya balik lagi ke gimana cara kita bisa berpikir. Percuma ada wadahnya tapi kita ditutup, wadahnya ditutup percuma gitu. Kita masuk ke dalam wadah tapi ditutup wadahnya oleh orang-orang yang seharusnya bisa membuat kebijakan. Jadi setidaknya OSIS ini tidak menerapkan sistem yang terlalu feodal. Ya, feodal maksudnya. Jadi orang-orang yang di dalam itu diberikan kesempatan berpikir, berpikir, bertindak gitu. Jadi jangan ditutup deh akses itunya kayak gitu. Jadi teman-teman yang mungkin mau belajar di OSIS oke banget sih. Karena emang itu langkah awalnya. Karir politiknya mulus nih. Amin. Lanjut. Kita karir politiknya bagus ya. Oke. Mungkin untuk penutup gitu ya. Penutup. Ini cantik baru gitu ya. Jadi coba dong kasih sedikit aja kata-kata atau motivasi mungkin ya, harapan untuk anak SMA yang mau belajar dan mau sadar akan politik. Apa ya kata-kata hari ini ya? Kata-kata hari Jumat. Kata-kata hari ini Mas Fikri. Enggak ada kata-kata sih, maksudnya intinya mah teman-teman jangan takut. Apapun kata orang, kata guru saya gini, kata orang tua saya gini, udah jangan dengerin. Kalian lakuin, percaya sama apa yang kalian anggap benar. Bahkan ketika kalian dianggap tersesat, nggak apa-apa, tersesatlah. Karena ketika kalian tersesat, kalian akan menemukan kebenaran gitu. Seperti itu. Masya Allah. Berdamai sekali ya kata-katanya. Dari mana ya? Oke, lanjut. Ini aman. Sebenarnya podcast kita itu kan udah selesai nih. Sebenarnya kita udah selesai sih sharing-sharingnya. Nah, cuman teman-teman, buat teman-teman semua yang dari tadi memperhatikan podcast kita dari awal, orang-orang pintar yang mau sadar akan politik dan juga memperhatikan setiap topik-topik yang dibahas, kita bakal ada hadiah yang menarik nih. Hadiah? Buat siapa? Buat saya? Enggak. Buat siapa? Kamu mau? Enggak. Buat siapa nih? Buat siapa? Oke. Jadi hadiah ini tuh buat 3 orang tercepat yang bisa menjawab soal yang akan diberikan setelah podcast ini ditayangkan. Oh, jadi nanti ada soal-soal. Iya. Nanti 3 orang tercepat dapat hadiah. Cerdas banget ini adminnya, keren. Ini soalnya tentang apa ya? Soalnya tentang tadi yang kita bahas dari awal sampai akhir. Jadi buat yang merhatiin pasti dapat. Nah, pantengin aja ya OSIS gitu ya. Hadiahnya apa nih? Hadiah keren. Keren banget lah. Nanti kita bikin proposal dulu ya. Iya. Oke. Iya. Hadiahnya itu voucher jajan kantin sebanyak 10.000 di di Kopsisnya OSIS ya.
ya nanti kalian dapat vouchernya bisa langsung diajukan. Kapan lagi jajan di Mas Jibril gratis? Kapan lagi? Oke, jadi ya Jibril itu pengurus Kopsisnya kan. betul. Stay tune terus di Yosis. Ya, jadi ya kita akhiri mungkin podcast kali ini. Jawab juga pertanyaan dan soal-soalnya nanti dapatkan vouchernya. Sekian dari kami, dari Fikri dan juga dari saya sebagai host. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.